Malam, Salam jumpa. ya, salam jumpa, salam kenal Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Ya, jadi Pak Fidrianto ini adalah pendiri dari Sagumi. Apa itu Sagumi? Ini saya juga menarik kok mie tapi dari sagu ya bahannya. Nah, untuk jelasnya yuk kita dengerin sama-sama ya. Just sharing malam ini. Jadi ya Sagumi dan sebenarnya cerita di balik Saguminya itu ya. Kebetulan saya memang bukan seorang ahli kuliner, bukan seorang ahli gizi, bukan ini ya. Tapi expertise saya sebenarnya di teknologi ekstraksi pati. Jadi mengekstrak pati singkong jadi tapioka, kemudian batang sagu jadi sagu, dan pati lainnya. Cuman di Indonesia hanya ada 2 jenis yang sudah commercialize skillnya dan udah seharusnya ini disosialisasikan secara lebih luas gitu. Jadi izin Bapak Ibu mungkin saya bisa share screen ya. Sedikit sebelum sampai ke Sagumi sebenarnya ada cerita di belakang itu. Tidak heran bahwa kalau nyebut sagu masih sebagian besar masyarakat Indonesia, orang Indonesia ini tidak kenal atau tidak tahu apa itu sagu. Sering juga sagu ini tertukar istilahnya dengan tapioka. Sagu seperti di gambar ini, batang sagu. Sagu sendiri bahasa Latin sebenarnya sagu metroxylon jenisnya. Jadi sedikit cerita lahirnya Sagumi ini sebenarnya idenya saya memang pendiri dari industri Sagumi ini bersama rekan, tapi sebenarnya tercetusnya ide Sagumi ini ada latar belakangnya oleh seorang wanita yang kebetulan juga ngajak saya yang ikut malam ini ya. Jadi Miss Junior Liang ini asalnya Aceh malah, tapi waktu itu ikut kita perjalanan ke pedalaman Papua tahun 2015. Jadi di pedalaman Papua biasa kita bawa ransum mie tetangga, ada mie terigu, ada telur, beras, seperti itu. Waktu itu kita belum menyadari nih, saking lamanya perjalanan kita naik longboat ini 5 jam kurang lebih, 5 sampai 6 jam ya bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi gitu kira-kira. Jadi ini sekelumit kita pertama kali mulai jatuh cinta dengan sagu ini justru di Papua ini. Termasuk kita kandas di muara, dorong-dorong perahu dan sebagainya gitu. Jadi sekilas agak sedikit kita terenyuh bagaimana di pedalaman itu masyarakat untuk mendapatkan makanan pokoknya ya dikenal dengan papeda, sagu lempeng dan lainnya. Kurang lebih seperti inilah yang mereka lakukan. Batang sagu ditebang, ditokok istilahnya, kemudian diperas untuk dapat patinya. Jadi saya duga dari kandungan pati yang ada paling mampu mengekstraksinya mungkin di bawah 50%. Yang selebihnya itu tetap dibuang kembali ke ampasnya gitu. Karena teknologinya sangat tradisional dan sangat sederhana gitu. Ini sebagai gambaran bagaimana. Dan biasa waktu itu ya, kita jadi alat kita ke pedalaman Papua, kita habis perjalanan minum kelapa, anak-anak pun kita kasar ngomong barternya dengan mie tetangga. Padahal kita dikelilingi jutaan hektar lahan sagu di Papua ini yang potensi untuk bahan pangan gitu. Dan kurang lebih inilah yang mengilhami seorang wanita tangguh ini berpikir apa sih
sampai kurang lebih 2 tahun ya, diskusi-diskusi apa idenya gitu. Jadi waktu itu kita sangat exciting dengan sagu dari sana, dan sampai kita juga mulai mempelajari apa itu sagu yang lebih detail, dan agak surprise sebenarnya dari banyak literatur selalu muncul sosok orang Jepang ini, Isao Nagato. Isao Nagato ini buat satu funding untuk riset sagu di Indonesia, cukup detail, begitu banyak profesor dan researcher ya dari Jepang yang terlibat. Padahal di Jepang satu pohon sagu pun tidak ada gitu. Beliau mempercayai bahwa sagu akan kontribusi dalam mengatasi masalah pangan abad ini gitu. Sangat heran waktu itu, tahun itu belum banyak yang bicara sagu. Ya. Jadi itu sedikit Bapak Ibu, sedikit latar belakangnya kenapa bisa sama tertarik dengan sagu. Jadi sagu sendiri seperti ini, tumbuh di rawa-rawa, jelas menyukai wetland ya, lahan yang berair. Lihat potensi pemetaannya bahwa di dunia ini sebenarnya citra satelit pemetaannya sekitar 6 juta hektar lahan sagu, dan 5,5 jutanya itu ada di Indonesia, dan surprise-nya di tanah Papua itu sekitar 5 jutanya gitu. Selebihnya itu tersebar dari Aceh dan banyak wilayah di Indonesia yang ada wilayah rendahannya itu ada sagu. Bahkan Bangka Belitung itu tidak terdetek di peta pemetaan sagu, tapi ada gitu. Kalau bicara potensi Papua, kalau yang tertarik satu hari ya, kita lihat begitu besar potensi yang ada. Dan potensi ini potensi tidur, tidak termanfaatkan. Pemanfaatan sagu kita belum sampai 5%-nya dari potensi yang ada. Dan ini enggak perlu pertanian, semua ada di alam yang tinggal kita manfaatkan. Dan bicara pangan, simple kalkulasinya, kalau ekstrim kalkulasinya seperti ini kurang lebih gambarannya, bahwa 1 juta hektar kebun sagu atau hutan sagu akan memberi makan 200 juta jiwa. Indonesia punya 5 juta, itu kurang lebih untuk bisa mensupport 1 miliar penduduk dunia gitu. Kalau total 100% kebutuhan karbohidrat ya. Sagu sangat tangguh terhadap perubahan iklim. Tanaman sagu tidak sensitif isu global warming 1,5 derajat sampai 4 derajat akhir abad 21, bahwa produktivitas tanaman terancam, banyak sekali penyesuaian yang harus terjadi. Sagu no issue, dia tetap range toleransinya sangat besar, tidak mengenal musim hujan, tidak mengenal musim kemarau, tidak takut El Nino, tidak takut La Nina, tidak takut banjir, nggak ada penyakit juga gitu. Terus kalau negara-negara maju bicara climate change isu, terus sering menyerang negara-negara mengkonvert hutan menjadi perkebunan untuk tanaman pangannya. Justru sagu tidak bisa diserang dari sisi isu climate change. Sagu ini justru mempunyai kemampuan ya CO2 absorption-nya paling tinggi. Jadi aneh, udah menghasilkan pangan, potensi pangan, tapi punya kemampuan CO2 absorption, artinya sangat membantu untuk meredam climate change isu di dunia ini gitu. Jadi tidak ada yang seperti ini gitu. Jadi dengan berbagai macam keunggulan itu, TikTok, akhirnya si wanita tangguh, saya dan tim mulai kita concern lebih. Tapi waktu itu kalau mau sedikit-sedikit tentang sagu, mau kembali ke Papua, wow, terlalu long journey.
Jadi singkat kata waktu itu kita memutuskan, kita coba mendevelop industri sagu modern ini di Pulau Bangka. Kebetulan saya dari Bangka, saya mengenal medannya, dan saya tahu di Bangka ada sagu walaupun enggak banyak, dan mulai kita berkreasi. Justru lahirnya evolusi teknologi sagu modern itu ada di Pulau Bangka. Kemudian lahirnya sagu mie itu justru ada di pulau kecil ini, Pulau Bangka ini gitu. Jadi ini ceritanya. Seperti ini gambarannya kalau masyarakat sagu yang di Pulau Bangka lagi panen sagu di hutan sagu. Jadi sagu ini tanaman hutan. Dia bukan agriculture, dia bukan pertanian gitu. Jadi sangat healthy, sangat alami, tidak ada mengenal intervensi chemical, tidak ada rekayasa genetik atau teknologi transgenik yang isu kesehatannya sangat rentan sekarang. Jadi ini adalah sagu. Kita lihat dari batang-batang inilah sekarang lahir. Dan saya terima kasih tadi ya beberapa Bapak Ibu udah mencoba sagu mie. Jadi from forest to table. Jadi dari hutan inilah Bapak Ibu menikmati hasil sagunya gitu. Seperti ini kalau dari hutan dibawa ke pabrik kita, industri ini. Nah, kurang lebih seperti ini mulai kita memproses. Jadi intervensi tenaga manusia pun disinilah terakhir batasnya gitu. Jadi ini industri pengolahan sagu, industri intermediate-nya PT Bangka Asindo Agri ya. Jadi kita memang sangat concern dengan sagu hutan ini. Pertama di dunia kita melakukan terobosan sistem pengolahan sagu secara modern. Kita alih teknologi, sebenarnya beberapa di jantung prosesnya industri ini kita masih menggunakan mesin import. Walaupun pabrik ini kita bangun utuh, ini karya anak bangsa, total EPC-nya, engineering-nya itu oleh kita PT Asindo Tech Group sendiri ya. Beberapa key mesin kita memang masih import teknologi dari Eropa. Ini pertama kita melakukan adjust. Kalau di Eropa industri yang sejenis kan mereka handal di potato starch, wheat starch, ya. Sebagian ada corn starch gitu, Amerika, China. Jadi dengan teknologi yang sama kita coba melakukan adjustment dan melakukan re-engineering untuk sagu. Jadi ini quite sukses ternyata. Seperti ini kira-kira gambaran industri sagu kita. Sudah closed system, food grade, hygienic, tidak ada lagi kesan bahwa industri sagu itu industri yang tradisional, licin, kotor, bau. Jadi udah jauh dari kesan itu. Bapak Ibu bisa lihat lantai pabrik kita pun itu nggak kalah dengan lantai kantor gitu. Jadi seperti ini hasil daripada sagu ini ya. Jadi ini sagu yang dari batang ya. Pabrik ini sendiri sebenarnya dual feed, kita juga memproses singkong menjadi tapioka gitu. Secara bergantian kita bisa memproses batang sagu menjadi sagu gitu. Cuman malam ini titik beratnya kita memperkenalkan sagu dengan sangat bangga. Ini adalah satu-satunya gluten free starch yang paling alami. Dia non GMO karena dia asli dari hutan. GI-nya rendah, glycemic index-nya high resistant. Dengan kata lain juga dia food fibernya itu tinggi, fiber pangannya gitu. Punya efek untuk kesehatan yang baik gitu.
Jadi sementara aplikasinya kita udah melakukan research terus-menerus kita mencoba mendevelop untuk produk-produk hilirnya. Dan surprise makin hari makin banyak kok. Tidak ada yang salah dengan pati sagu ini. Amazing hasilnya gitu. Udah siap sekarang mendampingi, bisa menggantikan substitusi beras, terigu, jagung, dan karbohidrat lainnya gitu. Jadi kita juga udah certified BPOM, halal gitu. Nah ini Bapak Ibu, kalau kita lihat glycemic index-nya sagu, ya yang dari batang sagu ini, patinya, itu ternyata amazing. Dia salah satu yang sangat rendah glycemic index-nya. Mungkin di sini ada yang ahli kesehatan atau ahli gizi dan sebagainya. Jadi mohon maaf koreksi saya apabila salah. Jadi sagu ini bahkan lebih rendah glycemic index-nya dari beras merah, talas, ubi jalar, oatmeal. Orang Indonesia latah saat ini kalau baru tervonis diabetes, wah buru-buru nih carinya oatmeal deh, sekarang makannya oatmeal. Ternyata oatmeal itu jauh masih lebih tinggi daripada sagu jauh. Ya tentu saja kalau beras putih ketan itu ya paling tinggi glycemic index. Gandum itu tinggi, terigu ya roti terigu ya kita lihat itu sangat tinggi ya. Jadi Bapak Ibu malam ini mudah-mudahan setuju bahwa sagu healthy food ya masa depan. Sebenarnya sagu dari zaman dulu itu sudah ada, sudah oleh nenek moyang kita, spot-spot dan tradisional. Nggak sampai di market, nggak sampai di kota-kota, dan bahkan yang generasi muda tidak mengenal tanaman sagu ini. Ironis sekali, tapi jutaan hektar itu potensi yang tidak termanfaatkan. Hanya saya duga satu-satunya penyebab itu adalah bahwa sagu tadinya dikerjakan secara tradisional sehingga tidak ada industri food yang memanfaatkan itu karena tidak masuk spek dan sebagainya. Tapi per hari ini kita introduce bahwa sagu udah jauh dari image tradisional. Sagu juga salah satu tepung gluten free, tentu saja banyak tepung gluten free yang lain, tapi yang istimewa ini sagu karena dia alami dari hutan, non GMO, dia udah pasti organiknya, dan dia salah satu pati yang terbentuk dalam jangka waktu yang paling lama. Di batang itu sampai bisa panen itu sampai 10 tahun. Amazing. Kalau ngomong beras 3 bulan maksimal 4 bulan gitu. 3 bulan aja sudah panen, sudah terbentuk. Bagaimana intervensi chemicalnya syarat. Kalau enggak semprot chemical atau herbisida, insektisida, fungisida, mungkin tidak panen itu beras gitu. Dan tereksposur langsung lagi, ya kan, terhadap ini. Tapi sagu bebas dari semuanya, dia adalah satu-satunya gluten free tepung yang dari hutan gitu, yang commercialized. Tentu saja banyak ya sumber pati lain di hutan, tapi tidak mampu komersial, skala komersialnya gitu. Sagu erat dengan kesehatan sebenarnya. Sagu bahan pangan dengan IG rendah. Kita lihat pengertian konsumsi rendah, GI untuk mengendalikan diabetes. Sumber diet rendah beban glikemik setelah terbukti dapat mengurangi faktor resiko hiperglikemia dan gangguan homeostatis glukosa darah. Ya, saya bukan dokter ya, Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi, ini adalah tulisan-tulisan para ahli. Dapat ini dari beberapa ahli profesor sagu yang melakukan penelitian gitu. Resistance stats ini yang istimewa yang tidak dipunyai oleh tepung-tepung lain. Jadi sagu alaminya mempunyai resistance stats yang tinggi
secara alami tanpa harus rekayasa teknologi pangan yang buatan gitu. Jadi fungsi RS sendiri di usus besar adalah sebagai makanan bagi bakteri usus, juga sumber energi bagi sel-sel besar. Baru dewasa ini saya pun menyadari. Jadi di kampung halaman saya di Pulau Bangka, zaman dulu orang-orang tua sering menggunakan sagu rumbia ini kalau anaknya panas dalam, anaknya rewel, perutnya nggak enak, cukup dibuat tajin, dibuat seperti lem papeda itu, terus diminumin ke anaknya. Biasanya dikasih gula aren sedikit. Terus bisa amazing, oh panasnya bisa turun dan sebagainya. Loh, sagu bukan obat gitu. Ternyata ini yang menjawab, karena sagu rumbia itu resistensitasnya tinggi. Dia merangsang pertumbuhan probiotik alami di dalam sistem pencernaan. Jadi ya tubuh kembali kuat, bangkit imunnya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Resistensitas difermentasi di usus besar dan menghasilkan rantai asam lemak pendek. Ya. Konsumsi resistensitas dapat menurunkan berat badan, menjaga fungsi jantung dan sistem pencernaan, serta cocok sebagai diet bagi pasien diabetes. Jadi resistensitas di dunia teknologi food itu direkayasa dari tapioka, dari cornstarch, itu dengan teknologi food ya, modified starch tertentu untuk meningkatkan resistensitasnya. Itu biasanya RS golongan 4 gitu. Nah, sagu ini secara alami tanpa direkayasa, tanpa intervensi proses heat dan cool, tanpa perubahan fisik alat. Jadi secara alami dia udah mempunyai resistensitas yang tinggi gitu. Jadi ini amazingnya sagu. Kita lihat bahwa resistensitas di sagu itu 11, kalau beras itu 2,72, jagung apalagi kecilnya gitu. Sweet potato, singkong agak tinggi resistensitasnya. Jadi lagi-lagi sagu ini menunjukkan dirinya gitu. Nah, sampai kenapa itu akhirnya terilhami, bagaimana sih sagu yang begini baik, tapi untuk menjembatani mau ngomong ke Bapak Ibu tadi, kalau kita kirimin tepung sagu mungkin sama sekali enggak tertarik, enggak ini. Tapi kita kasih sagu mie, wah enak misalnya gitu kan. Setidaknya mulai mencari apa itu sagu gitu. Maka kita memilih akhirnya mie instan dulu sebagai alat untuk mengedukasi sagu ini lebih masif, karena kita tahu bahwa kita lihat Indonesia ini pemakan mie instan nomor 2, nomor 1 China, dan secara general keseluruhan di dunia ini konsumsi mie instan cukup tinggi. Kita lihat surprise kalau Jepang, Vietnam itu udah biasa, tapi ternyata Amerika juga sampai cukup tinggi gitu. Jadi ini yang mengilhami kita, yang menginisiasi kita, mendorong kita mulai dengan sagu mie. Sagu mie for Indonesia, sagu mie for the world. Untuk mengedukasi bahwa Indonesia punya potensi 5 juta hektar sagu, itu siap untuk sagu for the world. Jadi singkat kata lahirlah sagu mie ini. Ini adalah terima kasih Bapak Ibu udah nyoba. Ini adalah artinya Bapak Ibu udah coba mie instan pertama yang gluten free di dunia ini yang dari sagu. Jadi ini benar-benar karya anak bangsa, ini yang pertama kali di dunia, dan kita siap untuk bicara, dan kita siap untuk men-announce di dunia bahwa ini loh sagu mie, one of the best instant noodle.
healthy. Kita lihat Bapak Ibu, mie terigu, mie sagu, sedikit gambaran plus minusnya. Kalau kita lihat 3 parameter terakhir, kadar RS-nya bahwa mie sagu itu 4 kali lipatnya daripada mie terigu. Kemudian kadar IG-nya itu 2,5-nya dari mie terigu. Ini bisa dibuktiin ya dengan sederhana ya, yang biasa penderita diabetes kalau sebelum makan tes kadar gulanya, kemudian setelah makan tes kadar gulanya, lakukan hal yang sama, lakukan. Is true story ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kita terus berinovasi sagu mie ini. Ya sebenarnya sagu mie, Bapak Ibu, kita bukan buat sagu mie ini untuk para orang-orang penyakitan, enggak. Kita bukan ahli dokter atau ini, tapi tidak sengaja udah 1 tahun sagu mie ini mulai diintroduce di Indonesia, kita banyak sekali dapat hampir tiap hari ada statement-statement atau kalau enggak mau dibilang testimoni dari berbagai yang mengalami, yang menderita penyakit tertentu. Biasanya yang autoimun. Kalau anak autis nggak usah ngomong, itu udah otomatis gitu. Kemudian yang paling banyak itu yang penderita MAH, yang udah nggak berani lagi makan mie tetangga. Coba sagu mie, nggak ada, ternyata bisa, nggak ada problem, nggak merasa perutnya nggak enak dan sebagainya. Ini benar-benar itu banyak yang seperti itu. Sekali lagi kita bukan sagu mie untuk khusus orang sakit, karena kita tahu wah jualan sama orang sakit ya susah dong gini. Tapi kenyataannya banyak gitu statement seperti ini. Jadi sekali lagi terima kasih, memang sagu mie ini mulai sejak pandemik, apalagi mulai dapat perhatian dari pemerintah kita, walaupun ya banyak sekedar seremoni dan ininya, tapi anyhow nggak malu-malu beberapa pejabat kita memang dengan mie kita, dengan sagu mie ya. Jadi ini salah satu yang memberi kita semangat juga, spirit sagu mie. Jadi bahkan di pabrik ini karena sagu ini Dirjen Wantanas, kemudian Jenderal Doni Monardo, launching sagu ini juga bersama Bulog gitu. Jadi ini satu langkah awal, kita anggap masih langkah awal bagaimana memperkenalkan sagu ini lebih masif ke masyarakat Indonesia dan ke dunia. Dan kemarin juga ada yang bawa sagu mie ke pameran di Rusia, di negara bagian Kazakhs untuk halal foodnya, juga ke Kairo gitu. At the end, ini juga cita-cita kita, mesti Indonesia Timur apalagi Papua pada akhirnya sebagai potensi terbesar hutan sagu harus akhirnya mempunyai industri sagu ini gitu. Jadi sagu mie juga aktif ya, kita juga mulai ke sekolah-sekolah edukasi tentang sagunya sejak dini, small entrepreneur seperti ini ya, pameran-pameran gitu. Kemudian juga udah mulai masuk ke ya small cafe, mereka berkreasi dengan menu-menu sagu mie ya, base-nya gitu. Kemudian surprise, sagu ini mau buat dipakai untuk buat cookies-cookies seperti standar umumnya cookies terigu, tidak ada yang salah, ternyata sangat amazing, taste-nya enak. Jadi kata orang-orang kalau menggunakan sagu di cookies, perpaduan antara garing dan melting sekaligus di mulut.
tekstur awalnya garing, rempuh, kemudian aftertaste-nya begitu melting seolah-olah banyak susunya gitu. Padahal enggak. Ya, itulah sagu. Ya Bapak Ibu, ini juga surprise. Ternyata ada salah satu chef di Jakarta ini juga coba mengembangkan brownies gluten free dari sagu. Setelah kenal kita, amazing, brownies-nya bahkan lebih enak daripada brownies umumnya standar. You name it, brand terkenal di Jakarta konon katanya kalah dengan brownies sagu bar ini gitu. Kemudian ini juga salah satu chef terkenal di Jakarta, ya Mason Weiner ini sebagai bakery shop tertua di Indonesia, bahkan udah generasi ketiganya ya Pak Heru Laksana. Ini mengembangkan gluten free produk seperti lapis Surabaya, Oreo Black Swiss Roll, yang modern, yang notabene tadinya resep-resep dari Eropa dengan bahan-bahan dari Eropa, ternyata 100% pakai sagu rumbia kita, hasilnya malah lebih enak, lebih halus. Konon ini amazing juga. Ini dianggap satu evolusi baru di dunia pangan modern Indonesia gitu. Nanti. Sagu pearl ini juga sebenarnya secara tradisional di Bangka ini udah dari zaman dulu udah ada. Sekarang kita lebih mengintroduce yang ada di pasaran umumnya tapioca pearl pun itu diklaim sebagai sagu pearl. Tapi sagu pearl merek sagu bar inilah yang sagu pearl aslinya gitu. Karena memang dari bahan sagu rumbia gitu. Kemudian kita juga udah banyak berkreasi di meat processing product, ya amazing. Juga enak. Kalau bakso sebenarnya dari dulu udah pakai sagu rumbia. Mestinya sagu aren, tapi sagu aren susah didapat ya sagu rumbia ini. Kemudian makin banyak nih yang berkreasi seperti ini. Hampers pun dengan produk-produk gluten free ternyata amazing. Enggak lagi dari PTA, dari PTB, perusahaan yang notabene bahan baku import dari luar, ternyata dari sagu gluten free lagi. Ini sukses besar waktu Idul Fitri kemarin ada yang mencoba mengembangkan hampers seperti ini gitu. Karena masih amazing. Jadi terakhir memang kita welcome di pabrik kita juga selalu memberi ruang untuk generasi anak-anak, generasi pemula untuk tahu apa itu sagu, apa itu tapioka, pangan lokal kita. Karena memang pabriknya dengan safety, dengan environment yang baik. Jadi very safe untuk anak-anak belajar sekolah lapangan seperti ini. Ya terakhir sebenarnya Bapak Ibu, saya juga terima kasih. Saya mau ngajak untuk sama-sama. Tadi kita udah lihat sagu latar belakangnya. Bapak Presiden selalu sangat mendorong pengembangan Papua sagu gitu. Ya, yang satu gendong anak dengan penuh aksesoris, satu gendong dua anak juga anak Papua yang alami, dan kita janji untuk kembali ke Papua satu hari gitu. Yang lebih sedikit gambaran apa itu sagumi dan apa story di belakang sagumi, apa itu sagu sebagai bahan pangan lokal sehat Indonesia. Sangat ramah lingkungan, eco healthy. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Pak Fidrianto. Ini sebetulnya menarik sekali ya. Yang jelas tadi saya sudah lihat kuenya, saya tiba-tiba jadi lapar Pak. Saya rasa mungkin teman-teman banyak yang setuju sama saya, tiba-tiba jadi lapar ya. Kelihatannya tuh menarik banget dan
dan itu healthy. Jadi ya pada prinsipnya saya meyakini lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Ya, kalau kita sebelum terkena sakit apa-apa kita mencegah dulu kan lebih baik ya. Saya rasa teman-teman juga setuju dengan itu ya. Ya, nah ini ada pertanyaan juga. Pohon sagu ini ya Pak, berapa lama sih baru bisa dipanen? Oke, pohon sagu kurang lebih sampai 10 tahun, 10-12 tahun panen. Ya, range-nya 8 sampai 12 tahun lah. Baru bisa dipanen. Tapi kalau tidak dipanen pun di alam itu sagu ini akan mati sia-sia. Karena ya gambarannya seperti pohon pisang deh. Habis dia berbuah, kalau nggak dipanen buahnya ya rontok terus pohonnya mati. Udah diganti oleh generasi berikutnya, memang udah ada yang dewasa, yang remaja, yang anak-anak gitu. Jadi dia sistemnya very sustainable gitu ya. Seperti itu. Tapi yang jelas ini sebetulnya sangat menarik bahwa ternyata sagu itu bisa menjadi satu bahan pangan yang selain eko, dia itu juga sangat sehat ya untuk semua. Nah ini gimana sih caranya untuk mendapatkan sagu mie ini Pak Fidianto? Ya, sagu mie sebenarnya udah cukup meluas, terutama di marketplace, ya Tokped, Shopee, ya udah ada semua. Terus ya ada di komunitas, saya di grup ini ada Bu Junia tuh, kalau yang tertarik ya sebagai reseller atau sebagai yang beli mau dalam jumlah yang agak besar untuk spesial dan sebagainya gitu. Bisa kontak langsung Bu Junior. Belum kita pasarkan ke modern market karena memang kita lagi tahap coba mengedukasi terus dulu gitu. Seperti itu. Oke. Nah, ini kan untuk sagu mie-nya. Kalau tepungnya Pak, bisa didapatkan juga kah di marketplace? Sama. Di marketplace ada. Kalau tepung sebenarnya di beberapa pasar tradisional di Jakarta ini saya yakin juga ada, karena ada distributor yang ngambil tepung kita kok gitu. Jadi yang kita maksud sagu malam ini adalah sagu rumbia dari pohon batang. Tapi di lapangan di pasar banyak yang menulis sagu gitu untuk tepung tapioka dari ubi kayu gitu. Jadi maka sering terjadi misunderstanding di situ. Saking tuanya sejarah sagu ini gitu. Yang keliru ada yang ya misalnya saya sebut brand sagu cap tani gitu, sagu tani. Nah itu tapioka, itu bukan sagu. Oh gitu. Jadi Ya, Tapioka itu dari singkong ya Pak ya? betul. Tapioka itu singkong. Ya, tapioka bahasa bahasa Latinnya kan. Bahasa Inggrisnya gitu. Oke. Jadi ini kalau yang sagu yang diproduksi oleh PT Bangka ini adalah ini ya, dari rumbia, jadi dari batang pohon sagu. Betul. Jadi jangan salah ya, beda. Nah, berarti waktu kita mengolahnya itu nanti akan beda ya tesnya dengan sagu yang biasa yang dijual di pasar itu ya? Jelas dari sumber bahan yang berbeda gitu. Teknologi prosesnya hampir sama sebenarnya gitu, ekstraksi padi intinya gitu. Ya, maksud saya begini, kan kalau kita membuat satu makanan, misalnya kue lah, katakanlah ya. Yang tadi kan saya lihat tuh di hampersnya ada kue Oreo lah, kue apa-apa ya. Kalau kita bikin roti aja kan, harusnya kan pakai terigu. Iya. Ya, apakah dia hampir mirip dengan terigu atau dia lebih lengket atau bagaimana gitu? Oke, jadi kalau untuk sagu ya ini jelas berbeda dengan terigu. Terigu mengandung protein dan gluten. Sagu tidak mengandung protein ataupun glutennya gitu. Sehingga kalau untuk aplikasi pembuatan roti
treatmentnya berbeda, nggak akan sama gitu. Tetapi kalau yang jenisnya cookies, siphon cake seperti itu exactly ganti dengan sagu, resep yang sama, paling di-adjust sedikit itu udah sama hasilnya. Bahkan sagu punya tekstur dan aftertaste yang lebih unggul di sistem di jenis produk yang seperti itu gitu. Saya ingat jadinya ya, ada kue ya, kue yang di pasar, kue bangkit namanya. Ya, Nah, itu mungkin pakai sagu juga ya. betul. Kue bangkit aslinya dari sagu rumbia gitu. Oke, tapi diaplikasikan dengan tepung tapioka ya. Jadi ini different ya, memang beda ya. Ini bisa buat cendol juga deh kayaknya ya. Justru cendol dari sagu akan ibu rasakan sensasinya kenyal-kenyal licin. Kalau cendol di abang-abang es itu kita lihat bahwa makin siang dia makin besar mengembang, cendolnya menyerap air, itu biasanya pasti tapioka base. Lembek, cendolnya tidak ada ini tekstur. Tapi kalau cendol yang dari sagu sampai malam pun direndam, dia tetap punya tekstur yang kenyal dan licin. Dia mampu stabil gitu. Itu sagu. Iya. Jadi dia nggak kayak itu ya, jadi kayak melar gitu kan. Jadi dia tetap seperti itu ya. Nah ini juga ada yang tanya, ini bisa buat mie nggak? Sudah pasti bisa Bu, soalnya ada produknya Sagomi. Saya bantu jawabannya. Nanti cari aja Sagomi. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba, karena ini sebetulnya memang saya juga merasa amazing sama produk ini ya. Bagaimana sulitnya ketika seseorang itu harus menjaga kesehatannya dan tidak punya banyak pilihan. Begitu ada sesuatu, artinya orang masih tetap bisa makan enak. Jadi ya nggak ada salahnya dicobalah. Terima kasih ya. Aduh, itu menarik banget.
Pokoknya saya terakhirnya aja lihat mie-nya itu ada panas-panas, ada asap-asap, saya jadi lapar. Ya ini luar biasa ya. Jadi artinya kita semua tetap bisa makan enak untuk menjaga kesehatan kita, menjaga lambung bagi yang sakit mah, juga bagi yang jangan sampai terkena dulu baru mau mengkonsumsi yang sehat-sehat ya. Intinya seperti itu. Terima kasih ya, terima kasih sekali Pak Fidrianto, terima kasih sekali Ibu Junior. Terima kasih telah hadir di Happy Life, tambah sukses, terus maju, pantang mundur, jadi terus berkarya untuk anak bangsa, terus maju Indonesia, terus maju Sagumi. Terima kasih ya, sampai jumpa lagi teman-teman, bye-bye. Bye. Thank you atas supportnya. Sinmong ya, Sinmong. Senmo. Semo, semo.